Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Al-ayat. Shadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia dan nikmat kepada kita, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan khususnya kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertepatan dengan malam 21 Ramadan. Alhamdulillah, termasuk Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kata Rasulullah hendaknya kita cari, kita pegang 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Malam ini pula marilah kita terus tingkatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala melalui tafakkur, merenung apa yang sudah terjadi pada diri kita. Paling tidak kita coba merenungkan kembali karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya karunia datangnya bulan Ramadan dan kita bisa masuk di dalamnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, bulan Ramadan belum masuk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka. Dalam riwayat lain, pintu langit dibuka dan pintu neraka ditutup, dan wasul silatis syayatin, dan setan-setan pada diganggu. Hadis ini dapat kita pahami maknanya dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan, bahwa banyak di kalangan kita jika beribadah di bulan Ramadan itu lebih mudah, tidak berat. Melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu lebih, rasanya lebih enteng, dan menjauhi larangan Allah juga lebih mudah, karena setan-setan dibelenggu oleh Allah, kecuali hawa nafsu kita yang tidak bisa kita kendalikan. Itu yang pertama, dari awal masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, masuk bulan Ramadan kita melaksanakan amal ibadah puasa. Kita laksanakan sholat tarawih, kita laksanakan tadarrus, tahajud, memberi makan orang yang berpuasa, sedekah, menolong orang dan sebagainya. Dan semuanya itu insya Allah dapat dengan
mudah kita lakukan jika kita bandingkan dengan bulan yang lain. Amalan-amalan ini, amalan sholat tarawih yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah ditingkatkan pahalanya oleh Allah sekelas dengan amalan wajib. Sementara amalan wajib yang kita lakukan ditingkatkan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka bulan ini adalah memang betul-betul bulan yang istimewa, bulan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Betapa luar biasanya memberi makan orang yang berpuasa, diberi pahala oleh Allah SWT seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Bagaimana kalau kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa 3, 4, 5, mungkin juga 50, 100 dan sebagainya. Begitu banyak yang pahala yang Allah janjikan kepada kita, wabil khusus di bulan yang mulia ini. Kita masuk ke dalam 10 hari yang pertama. Hari yang pertama sampai 10 mungkin barisan di soft masjid ini memang mungkin masih penuh ya. Lama-lama banyak kemajuan, maksudnya softnya tambah maju, mendekati hari raya Idul Fitri semakin maju softnya, kira-kira begitu. Kemudian kita bicara pada 10 hari yang kedua. 10 hari yang pertama kata ulama disebut dengan awalul rahmah. Awalnya 10 hari yang pertama adalah penuh kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada 10 hari yang kedua, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20, wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Pada 10 hari yang kedua, di dalamnya ada tanggal 17 Ramadan, yaitu malam 17 kita sama-sama syiarkan sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu sendiri, serta yang membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang bagus dan yang jelek, beda antara yang hak dengan yang batil. Itulah penjelasan dari Al-Quran. Maka pada tanggal 17 Ramadan, mengapa dilakukan acara nuzul Quran? Karena pada malam itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Bagi mereka yang sudah haji atau umroh, itu di daerah namanya Jabal Nur, persisnya pada tahun 610 Hijriah. Yang turun pada saat itu adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka para ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang pertama kali turunnya wahyu, kita diminta untuk membaca apa yang bisa kita baca, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Yang kita baca maupun alam semesta ini yang pertama kali. Tentunya membaca itu bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang telah menciptakan kalian semua. Khalaqal
manusia dari sebelum pada Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan melalui kolam atau alamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Hakikatnya apa yang kita pelajari ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat qauliyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah al-fawzin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang kedua, hari ini kita masuk 10 yang ketiga. Kata ulama, ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Artinya jika kita masuk dalam kategori ini, kita termasuk orang-orang yang bebas dari api neraka dan otomatis dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada 10 hari yang ketiga ini kita termasuk umatnya Rasulullah SAW yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari yang ketiga ini ada yang namanya hari-hari ganjil. Tetapi supaya lebih teliti, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, jagalah hari-hari ganjil atau tanggal-tanggal ganjil di 10 hari Ramadan. Sebetulnya dalam satu riwayat Rasul saat itu pernah menunjukkan kepada sahabatnya bahwa hari ini turun Lailatul Qadar. Tetapi penjelasan itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada saat Rasul mengatakan hari ini Lailatul Qadar, para sahabat itu berdebat sehingga sampai Rasulullah terganggu dengan perdebatan para sahabat. Oleh karena itu akhirnya tidak ditunjukkan tepatnya Lailatul Qadar, tetapi ditunjukkan 10 terakhir bulan Ramadan. Mengapa Lailatul Qadar ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Muhammad ini umurnya tidak panjang-panjang, tidak sepanjang umurnya umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya. Secara umum mereka umurnya di atas 200, 300 sampai 500. Tetapi Imam Muhammad, kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuz la. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 itu kata Nabi. Dan sedikit sekali, tidak banyak orang yang lebih umurnya dari 70 itu, ya. Tidak banyak yang melampaui umur itu. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Artinya ada, ya, tetapi tidak banyak. Artinya orang yang umurnya sudah di atas 70, jika kita rujuk kepada hadis ini, sudah termasuk orang-orang yang istimewa. Karena kata Rasul, baina 60 ila 70, 60 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan umat Muhammad ini karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, maka umatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun umurnya tidak banyak, artinya tidak sampai 100 lebih dan seterusnya, tetapi dengan adanya malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya pahala di atas orang yang berumur 200, 300 atau 500. Nah, dalam surat yang saya bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan Lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu
jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar satu kali seumur hidup sama dengan kita atau lebih daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Bagaimana kalau kita bisa menemukan seumur hidup kita ini 10 tahun, 20 tahun, bisa dibayangkan dikalikan dengan 83 tahun sama dengan 10 tahun saja sama dengan 830 tahun. Pada malam itu turun malaikat tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun, para malaikat turun, Jibril juga turun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Min kulli amr. Untuk apa? Untuk mengatur semua urusan di dalam satu malam. Dan salam hatta matlaib, maka sejahtera, selamatlah pada malam itu sampai terbit fajar. Artinya malam Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai adzan subuh. Seperti itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu panjang waktunya, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya. Singkat cerita, di dalam menghidupkan Lailatul Qadar yang terakhir yang saya sampaikan adalah ada 3 derajat orang yang mendapatkan atau menjalani Lailatul Qadar. Derajat pertama, yang paling ringan ini ya, derajatnya. Yang paling ringan derajat pertama adalah orang mendapatkan Lailatul Qadar disebabkan karena apa? Dia sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh berjamaah. Itu yang level pertama. Yang level pertengahan adalah orang yang menghabiskan sebagian besar malamnya dari mulai maghrib sampai subuh itu banyak yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang paling top, kelas yang paling tinggi, kata ulama, adalah orang yang menghabiskan seluruh malamnya dari maghrib sampai subuh untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kalau tidak masuk yang yang paling nomor 1, mudah-mudahan kita masuk yang nomor 2. Mudah-mudahan itu yang bisa kita dapatkan semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah malam ini dan malam-malam berikutnya, mudah-mudahan malam 21 ini, kata ulama, kata Imam Haddad, jika malam Jumat adalah malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, maka itu adalah malam berikutnya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, jika hari pertama puasa hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar katanya malam 23. Supaya kita lebih hati-hati lagi, itu pendapat ulama besar yang ada di muka bumi ini. Untuk itu ini kita tingkatkan ibadah kita pada malam-malam 10 terakhir bulan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah.